sebelum Oke. 1990-an. Sebab perbedaan itu karena berpendapat hisab dan ru'yat. Kemudian tahun 1990-an dinamikanya berubah. Hisab dan ru'yat bisa dipersatukan dengan kriteria imkan ru'yat, tetapi masih ada yang menghendaki kriterianya adalah wujudul hilal. Jadi 1990-an sampai dengan 2025 itu perbedaan terjadi karena yang satu berdasarkan kriteria imkan ru'yat, khususnya 2 derajat, kemudian berkembang jadi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, sedangkan yang lain itu masih wujudul hilal. Nah, tahun ini sebab perbedaannya beda. Itu karena hilal lokal dan hilal global ya. Jadi tadi disebutkan ada KHGT, kalender hijriah global tunggal. Nah, ini beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya imkan ru'yat 3 derajat, elongasi 6,4 derajat dan wujudul hilal, mestinya tidak ada perbedaan karena tadi Pak Menteri sudah menyebutkan pada tanggal 17 saat maghrib itu posisi bulan di Indonesia itu masih minus 2,4 sampai dengan minus 0,9. Jadi kalau berdasarkan kriteria yang sebelumnya wujudul hilal, mestinya bisa seragam tanggal 19 Februari. Tetapi karena sekarang berubah dari lokal Indonesia menjadi global, ini yang menjadi sebab perbedaan. Kalau dilihat dari hilal lokalnya untuk Indonesia dan wilayah Mabims, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, dengan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat, posisi bulan itu tidak memenuhi kriteria. Jadi minus 2,4 sampai dengan minus 0,9 itu belum memenuhi kriteria. Sehingga berdasarkan hilal lokal Indonesia dan negara-negara Mabim atau Asia Tenggara, itu secara hisab diperkirakan awal Ramadan jatuhnya hari Kamis tanggal 19. Dan nanti maghrib ini akan dibuktikan dengan ru'yat yang sudah bisa diperkirakan ini juga tidak akan berhasil melihat hilal karena posisi bulannya masih di bawah ufuk. Sedangkan yang global ini mendasarkan kriteria tadi disebutkan tinggi derajat, elongasi 8 derajat, tetapi di mana saja. Nah, ketika di mana saja untuk saat maghrib 17 Februari ini yang memenuhi kriteria tinggi 5 derajat, elongasi 8 derajat itu di Alaska. Ditambah lagi syarat bahwa ijtima'nya sebelum fajar di Selandia Baru, maka kemudian Muhammadiyah menetapkan awal Ramadannya tanggal 18 hari Rabu. Jadi perbedaan kali ini beda dengan sebelum-sebelumnya. Dan kali ini karena perbedaan hilal lokal yang nantinya akan menentukan awal Ramadan jatuhnya tanggal 19 Februari hari Kamis, dan yang kedua itu hilal global yang menetapkan awal Ramadannya jatuh hari Rabu 18 Februari. Iya. Baik, Pak Thomas, kira-kira indikatornya apa aja ya yang kemudian membuat kemungkinan agak kecil untuk melihat posisi hilal di Indonesia? Apakah faktor cuaca atau dari segi optik atau seperti apa, Pak Thomas? Untuk keberhasilan ru'yat, faktor utama adalah posisinya. Posisi hilal atau bulan itu masih di bawah ufuk. Tetapi memang ini sering menjadi pertanyaan publik juga. Mengapa sudah tahu bahwa posisi bulannya itu di bawah ufuk dan tidak mungkin dilihat, bahkan dengan teleskop pun tidak mungkin dilihat? Saya kira ini fungsi Kementerian Agama dan pemerintah yang memberikan layanan kepada semua umat ya, baik pengamal hisab maupun pengamal ru'yat. Jadi bagi pengamal ru'yat, walaupun sudah tahu secara hisab, ini memang perlu dibuktikan sehingga nanti dengan pengamatan yang dilakukan baik secara kasat mata, kasat teleskop maupun dengan kamera akan dibuktikan bahwa memang hilal tidak terlihat. Jadi faktor utama tidak terlihatnya hilal nanti maghrib ini karena memang posisinya masih di bawah ufuk. Tapi
Pak Thomas, kan kalau yang sebelum-sebelumnya kan dikatakan 1 titik aja dari 96 tadi, Iya, gitu ya. yang terlihat. Misalnya secara visibilitas terlihat, artinya sudah bisa dong ya Pak Thomas, itu ditentukan masuknya 1 Ramadan pada hari tertentu begitu. Ya, memang untuk pengamatan atau untuk bukti ru'yat itu 1 titik juga sudah memadai. Tapi ini kondisinya memang posisi bulannya itu masih di bawah ufuk. Di wilayah timur Indonesia, di Papua itu sekitar -2 atau -2,4 ya. Di titik paling barat yang tergolong posisi bulannya itu paling tinggi -0,9 di Sumatera Barat, kemudian di Aceh, itu juga tidak mungkin untuk melihat karena bulannya itu masih di bawah ufuk. Iya. Oke, Pak Thomas, ini